Haleluya, shalom, salam berkat sukacita buat Bapak Ibu saudaraku sekalian. Kita bersua kembali pada hari ini. Dan saya doa agar supaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat, tidak kurang suatu apapun dalam program Glow Pastoral Digital Channel, karena ini adalah program yang sangat memberkati buat Bapak Ibu saudaraku sekalian, bahkan di seluruh Indonesia. Dan hari ini saudara, tidak kebetulan apabila kita merayakan tentang pencurahan Roh Kudus. Dan izinkanlah saya menyampaikan satu topik penting buat kita, yaitu mendukakan roh. Dan hari ini saya akan ambil di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Bunyinya demikian. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, musuh itu, saudaraku sekalian, kadangkala bukan di depan mata kita. Musuh kita mungkin bukan di belakang kita. Musuh kita bukan samping kiri ataupun samping kanan. Tetapi musuh kita tanpa kita sadari adalah hati kita sendiri. Hati yang seperti apa? Hati yang mendukakan Roh Kudus. Hati yang selalu menyimpang dari arahan Tuhan. Hati yang tidak mau taat, diatur, dan tunduk kepada Tuhan. Dan ini menjadi persoalan buat kita, saudaraku sekalian. Kenapa? Banyak orang-orang percaya yang coba marah sama Tuhan kalau doanya tidak dijawab. Kemudian saudara, bukan hanya sekedar marah, tidak sedikit dia bersungut-sungut tanpa batas. Siang, malam, petang, besoknya terus pekerjaannya bersungut-sungut. Dan Alkitab mencatat kalau kita mendukakan Roh Kudus-Nya, maka Allah akan berperang melawan mereka. Berarti saudara, engkau akan menjadi musuhnya Tuhan tatkala engkau tidak taat kepada Roh Kudus. Kenapa saudara? Roh Kudus punya tugas. Tugas utama Roh Kudus adalah memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita penghiburan tatkala kita susah dan berduka. Nah, kalau lawan kita itu adalah Roh Allah itu sendiri atas ketidaktaatan kita, saudara, berbahaya buat kita. Sedangkan doa kita adalah agar supaya Tuhan memberikan kekuatan. Tetapi tatkala Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, kita tidak mau diatur dan dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti saudara, orang yang mendukakan Roh Kudus itu adalah orang yang selalu melawan kepada kehendak Tuhan. Kalau orang melawan kehendak Tuhan, akibatnya yang salah adalah diri kita sendiri. Yang kedua, orang yang mendukakan Roh Kudus adalah orang yang selalu menyimpang dari jalannya Tuhan. Dia tidak taat, tidak patuh terhadap keinginan roh, tetapi dia patuh terhadap keinginannya sendiri, bahkan keinginan dunia. Keinginan dunia itu liar, saudara. Kita ingin itu, dan selanjutnya, saudaraku sekalian, akhirnya kita kebingungan. Karena hampir mimpi kita, cita-cita kita tidak tercapai. Lantas bagaimana? Marah lagi sama Tuhan. Orang yang marah sama Tuhan berarti orang yang tidak mengerti kebijakan yang Tuhan beri atas kita. Jadi saudaraku sekalian, kalau engkau marah sama Tuhan, loh, itu siapa? Saya siapa? Tuhan adalah Allah yang begitu berdaulat atas langit dan bumi. Dunia diciptakan oleh tangannya yang begitu kuat. Dengan desah nafasnya saja, saudaraku sekalian, apa yang Tuhan bilang jadi. Tetapi kalau kita marah sama Tuhan, ya ampun saudara, orang yang marah berarti adalah orang yang tidak mengerti apa yang direncanakan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang marah sama Tuhan adalah bentuk pemberontakan yang sangat jelas dan terlihat di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, orang yang suka marah sama Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh dekil dalam hidupnya. Karena kita tidak pantas untuk marah kepada Sang Pencipta kita. Kita harusnya taat kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mulai hari ini janganlah pernah engkau menjadi orang-orang yang gemar mendukakan Roh Kudus. Jaga hati kita agar supaya hati kita menjadi hati yang baik.
Kalau kita tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, kata firman Tuhan, engkau berdosa di hadapan Tuhan, saudara. Mulai hari ini belajar untuk menjadi orang yang baik, karena kebaikan itu akan senantiasa menyertai kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, sehingga hidup kita, saudaraku sekalian, ada dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Sukses selalu buat saudaraku sekalian, maju terus dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.